Halo kawan-kawan, jumpa lagi sama saya Gama di channel Mas Gama. Dan hari ini saya mau ganti sensor parkir dari Pajero Sport Dakar tahun 2012. Jadi kendalanya adalah di di speedometernya muncul sonar off dan sensor parkirnya tidak berfungsi. Kita coba dulu. Kita starter dulu ya. Dek, starter dek. Nah, kita di belakang, kita coba pegang sensornya ya. Bunyi ya? Sekarang? Bunyi ya? Oke, berarti ada sensor yang berfungsi, ada yang enggak. Jadi kita nanti akan ganti yang tidak berfungsi aja. Ini bunyi ya? Ini bunyi. Kalau ini sensor off. Hah? Suaranya tapi nggak hidup ya? Ada 4 ya? Ini? Ini enggak? Kalau ini bunyi nggak? Kalau ini? Oh. Kalau ini? Kamu jangan di situ. Iya iya. Ntar. Kalau ini bunyi nggak? Nggak bunyi. Oke, jadi sensornya ada 3 yang nggak hidup. Ada 1, 2, sama di pojok. Jadi yang tengah agak kanan ini masih berfungsi. Jadi kita ganti 3 yang nggak berfungsi itu. Yuk kita coba ganti dulu. Matiin dulu deh. Oke, ini sensornya udah dibeli. Ini beli dari AliExpress dari Cina. Karena kalau beli di Mitsubishi-nya mahal, sekitar 300.000 satu. Kalau ini 300.000 dapat 4. Nah, tadi udah dicek ya. Yang tidak hidup ini terus sama yang di pojok. Kalau yang ini masih hidup. Tapi nanti kita mau ganti keempatnya aja langsung. Oke, sekarang kita ngolong dulu ke bawah untuk copot sensor lama ya. Oke, untuk memudahkan tadi dilihat ban serepnya agak menghalangi. Jadi kita turunin dulu ban serepnya biar lebih mudah pemasangannya. Pakai kunci bawaannya, kunci 21 buat nurunin. Oh iya, ini ada 2 jenis ya sensornya, ada yang body sudut sama di tengah, bentuknya beda. Ini body sudut, yang body tengah yang ini. Nanti saya tunjukin pas mau dipasang, saya bongkar itu. Terus ban cadangannya udah turun. Kalau dilihat ternyata gardan belakangnya lumayan bagus ya. Itu udah tulisannya hybrid LSD. Oke. Sekarang kita bisa dengan mudah untuk mencopot sensornya. Oke, ini sensornya ya, udah kelihatan. Ini yang di tengah ada 2, ini 1 dan ini 1. Kita copot dulu soketnya. Soketnya angel dicopot. Nah, saya coba copot pakai 2 tangan. Ya kawan-kawan, ini sensor yang tengah sudah berhasil dicopot. Ternyata yang ada kupingannya itu justru dipasang di tengah. Jadi ini ada kupingannya, itu dipasang di tengah. Jadi cara nyopotnya tinggal diputer aja terus didorong ke luar, didorong dari dalam ke arah keluar. Terus soketnya ada knocknya, jadi ditekan aja pakai jempol terus ditarik. Gitu aja. Jadi lokasinya udah tahu ya, tinggal dicopot aja. Oke, sekarang saya copot bagian samping-sampingnya. Ini tadi yang tengah ternyata ada kupingannya. Oke kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Nah, ini yang soket sebelah kiri patah sedikit, tapi masih bisa dipakai. Jadi memang ada tantangan tersendiri ya yang di pojok-pojok ini. Yang di pojok kanannya tadi gampang, yang di kiri agak susah. Nah, sekarang saya pasang dulu satu persatu sensornya, lalu dites. Jadi kalau udah bagus semua baru dirapikan. Oke, saya pasang dulu yang di pojok yang lurus. Nih, yang ini, yang kupingannya gepeng atau lurus ya. Oke, saya pasang dulu di sini.
tinggal dipasang ya. Cek. Kiri sudah pasang, lanjut tengah. Ini ada kuping ternyata, tinggal diselipin aja. Nah seperti itu. Lanjut lagi yang ada kuping, ini dia, hadap kiri selipin. Oke, terakhir yang pojok. Yang pojok pasang dulu di luar. Udah, part-partnya udah kepasang. Sekarang dites dulu. Masukin DR. Nah ini dicolok. Oh iya deh. Yang tengah belum colok dulu. Halo bukan kawan. Ini, melanjutkan lagi. Ini sudah terpasang. Sudah ketemu masalahnya dan ada masalah tambahan tadi. Di yang sebelah kiri, paling kiri, kabelnya putus, ternyata tidak disambung. Makanya tadi sudah dicoba-coba gonta ganti sensor, tetap nggak mau ngedeteksi, ternyata kabelnya putus. Jadi di sini mau saya sambung dulu tuh. Terus untuk yang tengah ada dua, yang di sebelah sini nggak mau pakai yang barang KW dari Cina, jadi ini dipasang yang aslinya, karena ini memang satu sisa masih berfungsi. Kalau yang Cina ini dipasang di situ, dia akan bunyi suara panjang, dia akan seperti ada halangan ya, padahal lagi nggak ada halangan. Sekarang saya tinggal melanjutin pasang kabel dulu sini, kemudian tinggal pasang sensornya. Ya kawan-kawan, sudah selesai proses penggantian sensor parkir dari Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2012. Jadi total yang dibeli itu 4 itu total sama ongkir 350.000. Kalau beli di Indonesia di dealer itu sekitar 350.000 satu, di Tokopedia juga segitu yang asli Mitsubishi. Ini beli dari Cina. Ini kita pasang di pojok yang modelnya gepeng. Terus yang di tengah ini modelnya ada kupingnya agak nonjol dikit. Lalu ini yang di sini dipasang yang Cina nggak bisa, pasti bunyinya kayak ada objek yang halangin di belakangnya. Jadi ini dipasang aslinya, dan untungnya ini masih bagus bawaannya. Terus ini yang pojok pasang yang gepeng. Ntar ada motor lewat. Jadi total beli 4, dipasang 3, 1 buat spare part. Terus masalah sonar off, kita cek di dalam. Kita tutup dulu pintunya. Starter. Oke, semua lampu sudah mati. Terus kita pindah ke R. Sudah tidak ada lagi sonar off. Terus di belakang itu sudah berfungsi, tidak ada kendala ya, sudah selesai. Dia bisa ngukur, dia kalau semakin dekat semakin cepat bunyinya, kalau udah deket banget dia bunyi panjang tit gitu. Oke, semuanya udah sesuai. Ini kalau dihidupin matiin. Oh nggak bisa ya, defaultnya hidup terus. Oke lah. Oke kawan-kawan, tadi proses penggantian sensor parkir dari Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2012. Untuk barang-barangnya beli di mana? Di AliExpress. Nanti link pembelian saya taruh di deskripsi. Belinya 2 macam ya, untuk yang sudut dan yang tengah. Yang sudut itu yang gepeng, yang tengah yang ada kupingannya. Total harganya 350.000 sampai Indonesia, sampai Bandar Lampung. Oke, kalau ada yang mau tanyakan langsung saja tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.